Malaysia ini terdapat berbagai jenis etnik. Contohnya seperti orang asli. Orang asli adalah kelompok etnis atau komunitas yang sudah menetap di suatu wilayah sebelum kedatangan kelompok lain. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan tempat tinggal dan sering menjaga tradisi serta budaya mereka sendiri. Hak tanah dan orang asli merujuk kepada hak-hak tradisional yang dimiliki oleh komunitas orang asli terhadap tanah-tanah dan sumber daya alam di tempat-tempat yang mereka huni secara tradisional. Hak-hak ini seringkali diakui dalam undang-undang atau perjanjian internasional sebagai bahagian dari hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak untuk menggunakan, menguasai dan mengelola tanah serta sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan adat dan kebutuhan mereka. Terdapat pelbagai cara untuk melindungi hak dan tanah orang asli. Antara caranya adalah membuat peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan kejayaan hidup orang asli. Antara akta yang jelas mempertahankan hak orang asli adalah Akta 134 Hak Orang Asli 1954. Yang kedua adalah meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat umum tentang hak tanah dan adat, pentingnya memperlakukan masyarakat dan adat dalam adil dan harmoni. Yang ketiga adalah pemberian hak milik tanah yang memberikan spesifikasi ataupun hak kepemilikan yang jelas kepada masyarakat orang asli atas tanah mereka. Hak orang asli. Terdapat 3 hak orang asli. Yang pertama, hak budaya dan bahasa. Orang asli memiliki hak untuk mempertahankan, mengembangkan dan meneruskan budaya, bahasa dan tradisi mereka kepada generasi berikutnya. Ini mencakup hak untuk menjaga warisan budaya mereka seperti ritual tarian, muzik dan cerita rakyat. Yang kedua, hak atas perlindungan dari diskriminasi. Orang asli memiliki hak untuk tidak mengalami diskriminasi, marginalisasi atau penindasan atas dasar kebangsaan, suku atau identitas budaya mereka. Ini mencakup hak untuk perlindungan hukum dan upaya untuk mencegah dan mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mereka hadapi. Yang ketiga, hak atas tanah dan sumber daya alam. Orang asli memiliki hak tradisional terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah tempat mereka tinggal secara historis. Ini mencakup hak untuk menggunakan, menguasai dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan tradisi dan kebutuhan mereka. Antara kesan yang dapat kita ketahui, jika hak tanah adat orang asli ini tidak dijaga dengan baik, adalah kehilangan mata pencarian, iaitu tanah adat seringkali menjadi pusat kehidupan dan budaya suku-suku pribumi ini. Jika tanah ini tidak diambil alih atau dirampas, maka sumber mata pencarian utama bagi suku-suku pribumi ini seperti pertanian, berburu dan kegiatan tradisional lainnya dapat menjejaskan kaum-kaum suku bumi ini. Jika hak atas tanah ini tidak dijaga dengan betul, maka komunitas tersebut bisa kehilangan akses ke sumber daya yang vital bagi kelangsungan hidup mereka. Sekaligus dapat menyebabkan akses makanan serta keperluan harian mereka terjejas. Kesimpulannya, mengikut deklarasi Orang Asli Pertubuhan Bangsa Bersatu, setiap orang asli di dunia ini mempunyai hak yang sama rata terhadap kehidupan mereka yang terdiri daripada hak pendidikan, sosial dan juga hak terhadap tanah. Hak terhadap tanah adalah sangat penting kerana majoriti orang asli yang terdapat di seluruh dunia masih lagi mengamalkan cara kehidupan tradisional yang sangat bergantung kepada sumber alam semula jadi yang terdapat di persekitaran mereka. Terdapat juga usaha bagi penganugerahan atau hak milik secara komunal telah diperkenalkan di luar negara dan juga diamalkan di negara jiran seperti Thailand dan Kemboja.
Walaupun konsep ini masih belum dilaksanakan di negara ini, tetapi ianya hanya boleh diperkemaskan lagi seiring dengan pentadbiran negara yang mempunyai perundangan tanah yang tersendiri. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.